Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pidato persuasif dan bagaimana cara mempersuasi sebuah pidato. Nah, lalu apa sih tujuan dari pidato persuasif? Nah, itu akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian dari pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar sehingga pendengar setuju dengan pendapat orang yang berpidato dan melakukan hal yang diinginkan oleh orang yang berpidato. Intinya adalah persuasif. Ingat ya, kalau di kelas 8 itu ada kalimat persuasif. Nah, sekarang itu pidato persuasif. Dimana kalau kata persuasif itu sendiri memiliki arti membujuk secara halus atau memberi ajakan. Nah, jadi bisa diartikan sendiri ya kalau pidato persuasif itu pengertiannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tujuan dari pidato persuasif itu sendiri adalah untuk meyakinkan audiens agar melakukan sesuatu dengan sudut pandang dan membuktikan kebenaran agar meyakinkan orang untuk melihat sesuatu persoalan hanya dari sisi itu saja. Intinya adalah dari si yang memberi pidato itu nanti outputnya sama dengan apa yang ditangkap oleh para audiens. Nah, lalu bagaimana sih cara mempersuasi itu sendiri? Yang pertama ada dengan etika, yang kedua emosi, yang ketiga logika. Mempersuasi itu sendiri memiliki arti membujuk secara halus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu etika. Etika adalah cara mempersuasi yang bertitik tolak pada adab, kesopanan, santun yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah, daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang berbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Itu tidak bermoral. Nah, itu sebagai contoh yang pertama. Yang kedua adalah emosi. Cara mempersuasi yang bertitik tolak pada kesatuan perasaan yang terjadi di antara orator dan pemirsa. Contohnya, coba pikirkan, jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Itu sebagai contoh dari emosi. Mempersuasi yang terakhir adalah logika. Logika merupakan cara mempersuasi yang bertitik tolak pada nalar dan cara berpikir yang objektif. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita itu terbatas. Kita dapat memperpanjang sumber daya kita dengan cara daur ulang. Itu adalah contoh dari logika. Terima kasih, sekian untuk pembelajaran pada kali ini. Setelah ini kalian bisa masuk ke Google Classroom dan silahkan ikuti langkah pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.